Wa minas sunani al-Muhammad. Wa minas sunani lan iku setengah sangking piro-piro sunnah. Al-Muhammadi kang diwilang penting. Al-Mawfuli kang den laleni. Apa anha anduh sangking sunnah. Taswiyatu sufufi utawi nyempurnakno piro-piro barisan sholat. Watarosu lan tegese nyempurnakno ngrapihno fiha ing dalem sufuf. Bakot kana lan temen-temen ono. Bakot kana lan temen-temen wis ono sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam. Buya tawala nguasai sapa Kanjeng Nabi. Fi'la zalika ing lakoni tasfiyatus sufuf. Binafsihi kelawan panjenengane Rasulullah. Bayuk siru lan ngekeh-ngekehake sapa Kanjeng Nabi at-takhrido ing gegerei alaihi ing atase tasfiyatus sufuf. Mendorong Kalamri lan perintah bihi kelawan tasfiyatus sufuf. Bahwa kululan ngendika sapa Kanjeng Nabi ing pangendikan latusabunna sufufakum. Aula yukhalifannallahu baina qulubikum. Becik nyempurnakno temen sira. Sufufakum ing pira-pira barisan salat sira. Aula yukhalifanna otawa dari perbedaan. Sapa Allah baina qulubikum ing dalem antarane pira-pira ati ira kabeh. Bahwa kululan ngendika sapa Kanjeng Nabi, ini satemene ingsun la ara yekti iku ningali ingsun. Asyayatina ing pira-pira setan tatkulu ingkang mlebu apa sayatin. Fi khalalis sufufi ing dalem sela-selane shaf. Fi khalalis sufufi ing dalem sela-selane pira-pira shaf. Yakni ngersake sapa Kanjeng Nabi biha kelawan kuwi kholal. Al-furoja ing pira-pira lubang. Pira-pira bulungan alat yofirat furat takunu kang ana apa alati. Ana iku fiha ing dalem sufuf. Termasuk fadilahipun sholat jamaah. Bahkan termasuk dikokohkan iku merapihkan barisan-barisan sholat. Merapihkan barisan-barisan sholat.
Kerapian barisan sholat kolowau menunjukkan kebersamaan hati para jamaah dalam satu panji-panji kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu memang diperlukan. Islam itu bisa kuat itu kalau ada kebersamaan. Banyak hal-hal yang dianjurkan oleh syariat untuk mewujudkan kebersamaan. Termasuk diantaranya komitmen kita dengan agama. Termasuk komitmen kita dengan Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita diperintah komitmen berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita diperintah komitmen berpegang teguh dengan ajaran agama. Wala tafarraqu, jangan sampai ada berpecah belah. Jadi i'tisam bil habli, i'tisam bil Quran, i'tisam biddin, itu yang akan mendatangkan adanya tafarruq, akan mendatangkan kekokohan, kebersamaan hati para umat. Maka kenapa kita sering bertengkar, sering berselisih? Itu memang diakibatkan dari tidak tamasuk kita, tidak tamasuk kita dengan agama. Seperti itu. Maka ini Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, termasuk akan mendatangkan kebersamaan itu tasfiyatus sufuf, merapihkan barisan-barisan sholat. Maka Rasulullah SAW itu sendiri latusawunna sufufat. Di situ pakai adat taukid, pakai lam juga. Itu ada makna kosam. Ada makna kosam. Kosam dan nun taukid menunjukkan taukid, mengokohkan kalam. Betapa sangat pentingnya itu taswiyatus sufuf. Ibiko samin qad innala mil ibtida. Cara untuk menaukidi bikosamin satu dengan kosam. Wa nunayit taukidi, baik itu nun khafifah atau nun taukid sakitah. Itu cara untuk menaukidi kalimat itu. Jadi di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, latusabunna, ada makna taukid. Aula yukhalifan Allahu baina qulubi. Kalau toh itu tidak terwujud,
maka nanti ada banyak perselisihan di antara kita. Jadi perbedaan zahir nanti juga mewujudkan perbedaan batin. Dari jamaah kita sendiri sering kita melihat banyak soft-soft yang belum sempurna, banyak furjah, banyak sela-sela antara satu dan yang lain, antara jamaah satu dan yang lain. Maka itu sangat rawan kejadian seperti itu memberi peluang setan untuk masuk mengganggu kepada orang yang sedang sholat. Jadi ketidakrapian shaf itu merupakan salah satu peluang buat para setan untuk mengganggu jamaah melakukan sholat. Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan sendiri ada setan mengganggu orang-orang yang sedang sholat. Maka tidak ada tindakan yang di situ real dengan syariat agama kecuali akan mendatangkan hikmah dan faedah. Dan sebaliknya tidak ada tindakan-tindakan yang melanggar keluar dari syariat Allah akan mendatangkan hal-hal yang tidak kita inginkan juga. Termasuk diantaranya adalah ketidakrukunan umat Islam. Banyak perselisihan di antara kita. Dan itu akan membawa kelemahan-kelemahan kita ketika kita dihadapkan sesuatu masalah. Aula yukhalifannallahu baina qulub. Maka Rasulullah Muhammad SAW sendiri itu menyerukan taswiyatus sufuf dari beliau sendiri. Dan itu berarti menunjukkan kalau itu sunnah Rasul. Bagi imam untuk ada kepekaan melakukan seperti itu. Ittiba Rasulullah Muhammad SAW. Fayustakhabu mongko disuprih atau disunataken apa ilsaqul manaqib apa nemokake pira-pira pundak bil manaqibi kelawan pira-pira pundak ma'at taswiyati setane rapih bikhaisu la yakunu kelawan sekirane ora ana sapa ahadun wong suci ora ana iku muqaddiman iku ngajeni ala ahadin ing atase wong suci kang meneh wala mutaakhiran lan ora mundur andu saking akad padzalika mongko utai taswiyatus sufuf iku as-sunnatu iku sunnah kaya ta'akadu lan dadi kukuh kono palitinau kono penemen-nemeni bidalika kelawan taswiyatus sufuf wal amru lan perintah bihi kelawan taswiyatus sufuf. Perintah minal a'immati saking pira-pira imam bahwa utawi
amru bihi wa huwa utai amru bihi kelawan imam iku aula iku luwe utama min wairihim katimbang liyane a'immah minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Fainahum moko satemene a'immah iku awanun iku pira-pira kang nulungi alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan takwa. Wa bidzalika lan kelawan mengkono umiru padha diperintah kono sapa a'immah. Sallallahu ta'ala ngendika sapa Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi cara untuk taswiyatus sufuf itu antawisipun pundak para jamaah iku kedah sami, kedah lurus, bukan dari pendek dan tingginya orang, tapi dilihat dari maju dan mundurnya itu orang. Semua orang itu masalah tinggi pendeknya tidak sama. Tapi yang terpenting antawis tunggalan setunggalipun kalau wau mboten wonten ingkang maju, mboten wonten ingkang mundur. Dados rapi. Dados rapi. Dan itu merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang harus dilaksanakan juga. Dan itu termasuk dilibatkan juga para a'immah, para imam. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai wilayah seperti imam-imam, itu juga dihimbau untuk mewujudkan taswiyatus sufuf itu. Dan itu yang lebih menyentuh dibanding perintah itu dari orang-orang yang lain, sekalipun itu juga mempunyai kepentingan yang sama. Jadi termasuk orang-orang yang mempunyai wilayah terkait dengan masalah kebaikan ibadah, itu juga perlu dilibatkan juga. Apalagi orang yang mempunyai kekuasaan itu tentunya mempunyai wewenang seperti itu. Jadi tidak boleh tinggal diam. Nah, sudah ada kok. Di masjid sudah ada, tidak seperti itu. Maka bagaimanapun ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, dan taat orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Asal perintah baik perlu kita lakukan. Jadi ini jelas taswiyatus sufuf merupakan salah satu anjuran dari syariat. Jangan sampai ada furjah, ada jarak yang jauh. Jangan sampai. Karena apa? Karena itu merupakan peluang buat setan untuk mengganggu kita.
Hati kita diganggu oleh setan karena tidak ada tasfiyatus sufuf. Sebabnya kurang begitu rapih. Jadi banyak peluang. Ini menjadi bahan pemikiran buat kita terkait dengan tasfiyatus sufuf qolawau. Rasulullah sendiri menyerukan, menengok ke belakang bagaimana saf-saf jamaah kita. Sawu beberapa kali. Jangan sampai kita mengerjakan sholat, melakukan sholat diganggu oleh setan. Akhirnya cuman bisa melaksanakan sholat suratan doang, tapi hakikatan sama sekali tidak. Jadi jangan tanya kalau kita mengalami hal-hal atau ditimpa hal-hal yang tidak menginginkan, ditimpa hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak ada lain kecuali kesalahan kita. Kenapa kita tidak mengikuti syariat-syariat Islam? Jadi kita lebih harus takut kalau kita itu tidak melaksanakan syariat-syariat Islam dibanding yang lain. Karena terganggunya hati kita, sholat tidak fokus, sholat tidak betul-betul menciptakan sholat yang hakikatan. Ini nanti ajaran-ajaran seperti itu akan terganggu juga kehidupan kita di luar sholat. Karena tindakan-tindakan kita sama sekali tidak dipengaruhi oleh sholat. Kalau ajaran kita itu dipengaruhi oleh sholat, inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar. Dari itu saja, maka kita akan jauh dari fitnah. Maka kita akan jauh dari wabah. Maka kita akan jauh dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu kalau kita betul-betul mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa ta'akadu landa dikoko kono palitinahu kono apa nemen-nemeni idalika kelawan taswiyatus suqobal amru bihi inala imati sangi bro imam bahumutaya imah bihi kelawan amru iku aulai kulai berhak min wairihim tinimbang liyane imah minal muslimina saking pira-pira wong Islam. Fainahum awanun. Fainahum mongko sak temene. Aimah iku awanun padha nulungi alal birri ing atase kebagusan. Takwa lan takwa. Wa bidzalika lan kelam kono ta'awun umiru padha diperintah kono sapa ya si aimah. Wallahu ta'ala ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu an aja tulung-tinuling sira 'alal ismi ngatasi dosa wal udwani lan nganingaya. Ta'alaika rahimakallah.
Mukono tebiya sira rahimaka muga-muga melasi kaing sira sapa Allah taala mubadarati kelawan cepet-cepet ila sop maring sop al awali kang awal walai kala netepi sira bira sufuf kelawan ngrapiake pira-pira sop batas wiyati lan sing nyempurnakake sufuf mastatok ta sakuwate mastatok ta sakuwate ira kaina hadhihi moko sak temene iki iku jenenge sunatun iku sunnah mayyitatun kang wis mati min sunari Rasulillah sanging pira-pira sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akhyaha utawi sapane ulamun iku akhya iku murid-murid sapa man ha ing sunnah manutawi sapane ulamun iku ahya murid-murid sapa man ing sunnah kana moko ana sapa rasul mahu iku sertane man bil jannati ing dalam swarga sama kaya dene hadis waroda kang wis teka kono apa ma memang kita sendiri menyaksikan dan membuktikan jamaah kita itu sering mengalami kurang kerapian dalam menata soft. Kurang adanya kerapian dalam menata soft seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikatakan perbedaan itu diakibatkan perbedaan hati kita sehingga ada rasa banyak kesenjangan itu diakibatkan dari olah kita itu sendiri. Satu di antaranya adalah kurangnya tasbihatul sufuf. Dan itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat-saat ini sudah bisa dikatakan itu mati. Sudah bisa dikatakan itu mati, tidak bisa dilaksanakan secara maksimal atau kurangnya keperhatian kita untuk mewujudkan itu. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyampaikan hadisnya katan takibuna ural islami urwatan. Syariat-syariat Islam itu waktu demi waktu tetap mengendur. Latan takibuna ural islam urwatan. Syariat Islam itu waktu demi waktu akan mengendur juga. Ya banyak contoh. Sekarang kalau kita dulu mengaji atau masih sering mengaji, ada syariat mi'tak. Memerdekakan budak, sekarang budak sudah tidak ada. Syariat itu sudah hilang. Kemudian masalah faraid, masalah hukmul irfi, itu sudah tidak kita lakukan lagi, sudah kita tidak jalankan lagi. Sekarang didahului dengan hal-hal yang lain. Jadi hukmul irsi sudah tidak bisa jalan lagi.
Ini juga termasuk taswiyatus sufuf yang begitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sugeng itu selalu ditekan oleh Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Asar membekas kepada hati orang-orang mukmin, kepada hati para sahabat, kepada hati orang-orang yang berjamaah pada saat itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sama lain itu seagama, satu saudara dalam payung satu akidah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sekalipun itu dari sahabat dari berbagai hal, dari berbagai tempat. Sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin menyatu. Dan sahabat-sahabat yang lain hatinya satu, tetap menjunjung tinggi kalimat thayyibah tersebut. Dan ketika itu Islam menjadi agama yang disegani dari agama-agama yang lain. Sehingga Daulatul Islamiyah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kokoh dan bisa kuat. Sehingga aturan-aturan yang ada tetap berjalan. Termasuk diantaranya orang-orang yang tidak mau Islam harus membayar pajak. Orang-orang yang tidak masuk Islam harus membayar pajak kalau toh itu menetap di Madinah. Dan itu diturut oleh mereka. Ini adalah berkat ajaran-ajaran syariat Islam itu tetap dilakukan oleh para orang-orang Islam jauh-jauh. Tapi kalau kita selalu mengendor melakukan syariat-syariat Islam, apa yang akan kita alami, kita buktikan seperti pada saat-saat sekarang. Adanya tafarruq, adanya perbedaan pandangan, terus meruncing terus. Adanya perbedaan maka disebut ikhtilafud dhahir sababun ala ikhtilafil batin. Perbedaan yang terlihat itu nanti akan membawa perbedaan yang ada di hati kita itu sendiri. Wa alam lan ngertiya sira anna min ahamil muhammati sak temene iku setengah sangking luwih penting-pentingnya perkara kang penting mulazamatus sholawati utai netepi pira-pira salat. Netepi fil jamaati dalam jamaah kama kaya keterangan takut jamaah kang wis dhisik kono apa ma. Bahwa utawi aham ani ngarepake ingsun iku hudurul jamaati nekani jamaah fi sholatil isya yang dalam sholat isya. Hudurul sholati utai nekani hudurul jamaati utai nekani jamaah fi sholatil isya yang dalam sholat isya. Wa subhilan sholat subuh iku asyaddu iku luwih banget apane takidan apane dikukuhaken. Wa aksaru lan luwih akeh apane fadlan apane utamane. Likolihi krana dawuh Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam man sholal isya'a
utawi sapane ulama niku salat sapa man alisa salat isya bijamaah ing dalam jamaah. Pakaan nama koma moko kaya-kaya jumenengi sapa man jumenengi ibadah sapa man nisfal laili ing separone wektu dalu. Kaman utai sapane ulama niku salat sapa man as-subha ing salat subuh bijamaatin ing dalam jamaah fakaan nama koma mongko kaya-kaya jumenengi ibadah sapa man alaila ing dalam wektu dalu kulahu ya sekabehane lel. Waqala lan dika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam parkuma uta bidane perkara benana ing dalam antarane kita wa benal munafiqin lan ing dalam antarane pira-pira wong munafik. Iku anaum sak temene munafikun niku layas tatiu iku ora padha kuat sapa munafikun hudural isya nakani jamaah isya wa subhi iku layas tatiu iku ora padha kuat sapa munafikun hudural isya nakani salat isya wa subhi lan salat subuh fil jamaati ing dalam jamaah. Al-Hadis. Tentu harus beda antara kita dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu orang yang sama sekali batinnya tidak iman, tapi memperlihatkan iman, zahirnya memperlihatkan, dan itu terjadi ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah mempunyai undang-undang kalau toh orang itu tidak iman maka harus keluar dari Madinah. Kalau tidak mau iman, harus keluar dari Madinah atau membayar pajak. Dan ini merupakan dua hal yang berat bagi orang munafik. Karena ketika itu mereka sama sekali tidak mempunyai iman, tapi masih senang berdiam diri di Madinah bersama-sama para sahabat, bersama-sama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena takut kehilangan uang. Jadi terpaksa mereka mempertahankan nifaknya karena memang sama sekali tidak mempunyai iman. Melakukan ibadah ini berat, bagaikan naik ke atas langit kalau mereka itu dibebani ibadah. Jadi kira-kira kalau ada syariat yang menguntungkan buat kita, yang menguntungkan buat mereka, terutama menguntungkan dalam finansial, mereka itu giat. Mereka itu giat. Seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan jihad. Dan pandangan mereka ini tentu Rasulullah menang. Ikut dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba gilirannya menang, mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan Rasulullah itu ghanimah sama dengan orang-orang Islam yang lain.
Jadi sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan urusan-urusan dunia sama menyikapi orang-orang mukmin ketika menyikapi orang-orang munafik. Abdullah bin Ubayyin dan teman-temannya ketika mengikuti perang Badar dan itu menang Rasulullah, maka mereka mendapatkan ghanimah. Sehingga ghanimah itu dikelola oleh mereka menjadi modal yang banyak buat mereka. Itu orang-orang munafik. Tapi ketika ada syariat atau ada ayat yang mereka itu menganggap ini tidak ada keuntungan buat kita, buat mereka katanya, maka syariat itu tidak akan dilakukan. Maka mereka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala au-kasayyibin minas sama, bagaikan orang yang kehujanan, yang di situ ada petir, ada kritikan, ada zulmah, di dulumatu waraqtu wa barqun. Apa perilaku mereka? Mereka itu telinganya dibungkam. Jadi ketika mereka itu melihat atau ketika mereka itu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu berkumpul dengan orang-orang Muslim, para sahabat, tapi memang hatinya tidak sama, maka telinganya dibungkam, jangan sampai mendengarkan Al-Quran yang banyak kritikan. Memang perilaku mereka tidak sama dengan perilaku para sahabat. Maka terbukti wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika orang-orang munafik mendapatkan perintah, kamu supaya iman seperti umumnya orang-orang banyak para sahabat, mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Kenapa kita harus iman seperti orang-orang yang bodoh itu? Sahabat dibodoh-bodohkan oleh mereka. Ala innahum humus sufaha. Dan taulah adalah mereka-mereka itu orang-orang yang bodoh juga. Mereka itu orang-orang yang bodoh. Ala innahum humus sufaha. Ini orang munafik. Maka ketika ada ajaran jamaah yang terbaik adalah jamaah yang fadilahnya banyak, adalah jamaah melakukan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dia tidur. Karena apa? Memang sama sekali di hatinya tidak ada butir-butir iman. Kalau orang mukmin yang hakiki tidak kecampuran dengan nifak itu, tentu dia akan bergegas melakukan jamaah. Bahkan tahu pahalanya lebih besar daripada sholat-sholat yang lain, sholat isya. Sholat isya adalah sholat yang diutamakan oleh Allah. Begitu juga subuh yang disebut sholat wusta itu pahalanya lebih besar. Itu kalau orang-orang munafik enak tidur karena memang hatinya sama sekali tidak ada iman. Tapi kalau hatinya itu betul-betul mukhlison, betul-betul tujuannya adalah membawa nilai-nilai, mendapatkan nilai-nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan bercepat-cepat melakukan sholat jamaah, baik itu sholat subuh atau sholat isya. Bawaroda lan teko kono apa anaman sak temene wong salat kang salat sapa man alisa ing salat isya
Di jamaatin ing dalam jamaatan nama kono sapa man iku fi dimatillah iku ing dalam tanggungannya Allah hatta yusbiha sehingga manjing subuh sapa man. Waman utai sapane ulamu niku sholat sapa yusiman asuban sholat subuh fi jamaatin karena mengko ana sapa man fi dimatillah iku ing dalam tanggungannya Allah hatta yumsiya sehingga manjing sore sapa man. Ini ada hadis barang siapa melakukan sholat isya berjamaah maka orang itu mendapatkan perlindungan Allah sampai waktu subuh. Selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala malapetaka. Tapi harus diingat, kalau sholatnya itu suratan bahakikotan, kalau jamaahnya betul-betul jamaah yang sangat-sangat mengikuti ajaran Allah. Siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, maka akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke waktu subuh. Barang siapa yang melakukan jamaah sholat subuh berjamaah, maka orang itu akan mendapatkan perlindungan Allah dari segala malapetaka sampai waktu sore. Apalagi sholat subuh, salah satu sholat yang disaksikan dua malaikat. Ketika orang itu melaksanakan sholat subuh, malaikat yang jaga malam belum naik ke langit, malaikat yang jaga siang hari sudah ada di bumi kita menyaksikan orang itu sholat subuh. Ya Allah, ya Rabbi, ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka jangan sampai kita lengah terkait dengan sholat itu, apalagi sholat subuh. Jangan sampai didahului matahari itu terbit. Banyak fadilah-fadilah sholat subuh yang diberikan kepada kita semua itu. Maka jangan seperti orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lebih enak tidur daripada kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat. Itu karena apa? Memang mereka tidak mempunyai bekal. Sehingga keyakinan-keyakinan seperti itu tidak tertanamkan. Sebab apa? Sama sekali modal iman itu tidak ada. Maka kalau ada modal iman di hati seseorang, apapun yang ada, sekalipun sesuatu itu berat untuk dilakukan, maka dia akan memerangi hawa nafsunya. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Adab yang pedih itu akan diberikan kepada orang-orang yang dia itu lupa sholat, mengabaikan sholat, atau tidak bisa melaksanakan nilai-nilai sholat yang semaksimal mungkin. Inilah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina fil hayati wa ba'da samat
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan takunu lana farha wa surura. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan takdibi hajatin wa yasirana umrat akhirah. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min rahmatin la tadma wa min jananin la yasha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain. Allahumma fahimna asrarana wa albisna malabisa anwarika wa abisna fi rumuzil ataib wa abid alaina min nawarifil ma'arif ya latif sattar. Nas'aluka ya Allah antaj'alana wa auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanana alladhina khaduru fi hadzal majlis ya Allah min alis salamati wa min alis sa'adah wa min ahli husnil khitam wa min ahli husnil khitam wa min ahli husnil khitam. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna fauna. Rabbana la tu'akhidna in nasina ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.